Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Skor HAM Tiongkok Terpuruk. Pakar mengatakan insiden Akio Yaita akan memperburuk penilaian tahun mendatang. Organisasi Internasional Human Rights Measurement Initiative atau HRMI yang bermarkas di Selandia Baru baru-baru ini merilis data tahunan terbarunya dan hasilnya menempatkan Tiongkok di posisi yang sangat memprihatinkan. Dalam aspek kebebasan dari negara yang mencakup hak atas kebebasan sipil dan fisik, Tiongkok ternyata hanya meraih skor 3,1 dari skala 10, menjadikannya negara dengan skor terendah di antara 40 negara yang disurvei. Kondisi ini diperparah oleh skor aspek pemberdayaan yang mencakup kebebasan berekspresi, berkumpul, berdemokrasi, dan beragama yang hanya menyentuh angka 2,5 menempatkan Tiongkok di urutan kedua dari bawah, hanya 1 tingkat dari atas Korea Utara. Survei tahun ini melibatkan 77 pakar dan akademisi yang secara khusus memantau kondisi HAM di Tiongkok dan Hong Kong. Dan temuan yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa Beijing setidaknya telah melancarkan operasi represi transnasional di 41 negara dan kawasan di seluruh dunia sepanjang tahun 2025. Kepala HRMI untuk wilayah Asia Timur yaitu Patrick pun menegaskan bahwa data tersebut mencerminkan realitas yang sudah sangat jelas bagi para pakar, yakni pemerintah Tiongkok telah melakukan teramat banyak represi lintas batas. Penindasan ini menyasar etnis Uighur di Xinjiang, warga Tibet, Mongolia, hingga para aktivis HAM Hong Kong yang bermukim di luar negeri, khususnya mereka yang bermigrasi ke Inggris dan terus memperjuangkan demokrasi. Terhadap kelompok yang terakhir ini, Beijing bahkan meningkatkan intensitas tekanan melalui tangan pemerintah Hong Kong, menjadikannya jauh lebih represif dibandingkan masa lalu. Patrick pun juga menyoroti minimnya kesadaran kesetaraan gender di Tiongkok, di mana penulis novel fiksi genre boys love pun bisa ditangkap, serta persoalan hukuman mati yang sangat kelam dan tertutup, sehingga tidak ada yang tahu pasti berapa banyak warga yang telah dieksekusi. Statistik HRMI menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, Tiongkok mencatatkan rekam jejak yang buruk dalam hal penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, eksekusi hukuman mati, pembunuhan di luar proses hukum, hingga praktik penyisaan. 5 negara yang dinilai paling terdampak oleh represi transnasional Beijing adalah Bhutan, India, Kyrgyzstan, Pakistan, dan Uzbekistan, dengan Hong Kong di urutan ke-6 dan Taiwan di posisi ke-18. Pengamat isu-isu Tiongkok yaitu Lin Chenping menganalisis tingginya tingkat represi di Kyrgyzstan, Pakistan, dan Uzbekistan yang sejatinya adalah sekutu Tiongkok berkaitan erat dengan isu Uighur di Xinjiang. Kedua negara berbahasa Turkik itu menjadi basis bagi banyak aktivis Uighur, dan bagi pemerintah Tiongkok, Kyrgyzstan dan Uzbekistan memberangus gerakan pan-Turkisme telah menjadi konsensus bersama. Adapun tingginya represi di India dan Bhutan berkaitan langsung dengan keberadaan pemerintahan Tibet di pengasingan yang berpusat di India, sehingga mendorong PKT membangun jaringan-jaringan intelijen masif di sana untuk kemudian mengawasi komunitas pengasingan Tibet. Modus represi transnasional yang digunakan Beijing mencakup 4 jalur utama, masing-masing kekerasan fisik dan intimidasi, deportasi dan operasi penegakan hukum di luar negeri, pemaksaan melalui instrumen hukum dan ekonomi, serta pengawasan digital dan pembungkaman kebebasan untuk berekspresi.